Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Sabrina. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 1, kelas PAUD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Sejarah Kodifikasi Al-Quran. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman, jadi pengertian dari kodifikasi Al-Quran ini adalah sebuah pengumpulan Al-Quran atau dimaksudkan sebagai pemeliharaan dan penjagaan dalam dada atau bilhifsi. Dan terkadang juga dimaksudkan sebagai penulisan keseluruhan yang mana ada huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat demi surat. Nah, usaha pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran ini sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan dan diresmikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi setelah itu, setelah khalifah-khalifah sesudahnya, ada Khalifah Utsman bin Affan yang sudah menyeragamkan tulisan dan bacaannya untuk menghindar dari beberapa hal. Akhirnya, Al-Quran ini diseragamkan tulisan dan bacaannya. Nah guys, ini dia zaman Rasulullah SAW pada zaman kodifikasi Al-Quran. Jadi, bangsa Arab waktu itu terkenal sebagai kaum yang ummi atau tidak mengenal bacaan dan tulisan. Seperti pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah kaum yang ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung. Tapi kenapa Allah memberikan mukjizat Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada waktu itu? Karena untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya firman Allah dan terjaga kemuniannya, karena bukan sebuah bualan atau karangan belaka dari Rasulullah SAW. Karena pada zaman itu pun Rasulullah tidak pernah diajarkan oleh guru manapun, teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat dan beberapa fakta sejarah seperti saat perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu adalah ummi, dan dalam bahasa Arab itu ummi itu artinya buta huruf. Tapi para ulama dan cendekia kontemporer itu kurang setuju bahwa ummi adalah buta huruf karena kayaknya kurang sopan gitu. Jadi akhirnya mereka sepakat bahwa ummi adalah orang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Rasulullah itu tidak pernah diajari atau tidak pernah diajarkan oleh guru manapun. Nah, teman-teman, akhirnya keahlian menulis dan membaca ini mulai dikembangkan pada masa Perang Badar, yang mana banyak orang-orang kafir yang ditawan oleh Nabi beserta pasukan Islam, dan mereka tuh tidak dapat menebus dirinya dengan uang. Mereka itu bisa menebusnya dengan cara mengajarkan 10 orang muslim, yang mana mereka harus bisa mengajarkan membaca, menulis, menghitung sebagai ganti dari tebusan uang itu. Jadi, sehingga pada awalnya pengumpulan Al-Quran ini ditempuh melalui dua cara. Yang pertama itu ada al-jam'u fi sudur, yang dimana dikumpulkan melalui hati, atau para sahabat waktu itu melakukannya dengan metode hafalan. Jadi, setelah mereka menghafal, mereka mengamalkannya kepada orang-orang sekitar gitu. Yang kedua itu ada al-jam'u fi sutur. Jadi, al-jam'u fi sutur ini adalah dikumpulkan di media tertentu, yang mana Al-Quran ini ditulis dengan pelepah kurma, ada tulang hewan, ada lempengan-lempengan batu, kulit-kulit hewan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pada zaman khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sepeninggalan Rasulullah SAW, Aisyah ini menyimpan beberapa manuskrip Al-Quran, yang mana naskah-naskah ini kemudian dikumpulkan, tapi susunannya diturunkan berdasarkan pada urutan turunnya ayat. Nah, pengumpulan naskah-naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar ini disebabkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur pada Perang Yamamah. Jadi banyak sekali para penghafal Al-Quran yang tidak dapat selamat pada perang itu, teman-teman. Jadi akhirnya dikumpulkan nih. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini memberikan usulan, ya Abu Bakar, bagaimana kalau kita mengumpulkannya menjadi satu gitu. Tapi pada waktu itu Abu Bakar itu kurang setuju dan masih ragu karena ia tidak berani menginstruksikan dilaksanakannya usulannya Umar. Tapi akhirnya dia berpikir kayak, oh iya juga gitu. Jadi akhirnya dia menerima hal itu, dan sangat penting artinya adalah tidak lain adalah suatu kebaikan, karena kan kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ya teman-teman. Nah, dari usulan tersebut, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi penanggung jawab utama dalam memeriksa dan meneliti naskah-naskah Al-Quran yang kemudian dikumpulkan disusun menjadi satu jilid atau master volume gitu teman-teman. Akhirnya setelah menjadi satu master volume, naskah Al-Quran ini disimpan oleh Abu Bakar. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 12 Hijriah.
Nah guys, selanjutnya itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana setelah Abu Bakar wafat, naskah besar ini disimpan oleh Khalifah sesudahnya yaitu Umar bin Khattab. Nah, sepeninggalan Umar, master volume ini disimpan oleh putrinya yang bernama Hafsah, yang mana pertimbangannya adalah saat itu Hafsah itu adalah salah seorang istri Rasulullah SAW gitu. Jadi akhirnya disimpan di Hafsah. Dia terpilih untuk menjaga mushaf. Nah, akhirnya Umar juga mengirim para sahabat-sahabat yang memiliki kredibilitas dan kapasitas tinggi dalam membaca dan menulis untuk menyebarkan kandungan Al-Quran ke wilayah-wilayah yang telah ia kuasai, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah dari Khalifah Umar bin Khattab, kita lanjut ke Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada tahun 25 Hijriah ini, kembali dilakukan kodifikasi Al-Quran. Namun, Utsman ini berpesan bahwa apabila terjadi perbedaan dalam pelafalan ayat-ayat tertentu, maka akan mengacu pada bahasa suku Quraisy, yang mana Al-Quran itu diturunkan dengan gaya bahasa mereka pada waktu itu. Akhirnya, Utsman ini mengambil sejumlah salinan mushaf Al-Quran, yang mana ada 6 mushaf, tapi ada beberapa riwayat juga yang mengatakan bahwa ada 5 eksemplar dan 7 eksemplar. Jadi setelah Utsman selesai mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaannya itu ke seluruh penjuru negeri, ia juga memerintahkan setelah itu tolong bakar mushaf yang lainnya gitu, selain daripada Al-Qur'annya gitu. Akhirnya tercatat hasil salinannya ini dikirimkan ke negeri-negeri yang mana ada kota-kota besar Kufa, ada Basra, ada Yaman, ada Syam, dan lain-lain. Dan akhirnya Utsman sendiri itu meminta satu mushaf untuk ia simpan di Madinah, yang mana sekarang ini terkenal pada mushaf Al-Imam. Nah, ini dia ada contoh mushafnya. Jadi tulisan yang dipakai oleh tim yang dibentuk oleh Utsman ini berpegang pada rasm al-anbat yang tidak dilengkapi dengan syak, harokat, tanda baca, dan juga titik pembeda huruf gitu teman-teman. Nah, teman-teman, jadi setelah pada masa Utsman itu diseragamkan tulisan dan bacaannya, kemudian berlanjut pada zaman Khalifah Ali bin Abu Thalib, yang mana Islam itu sudah terpencar dan sudah tersebar hampir dari seluruh penjuru dunia dan dipeluk oleh berbagai macam suku dan bangsa. Akhirnya salah seorang sahabat itu yang bernama Aswad al-Du'ali itu berinisiatif untuk membuat tanda baca atau nuqatul i'rab yang kemudian kita kenal sekarang dengan kata istilah harokat gitu. Karena pada waktu itu banyak daripada masyarakat Islam yang memeluk agama Islam itu bingung kayak ini dibacanya apa ya, ini dibacanya apa ya, karena Islamnya tidak hanya orang-orang Arab, banyak juga dari non-Arab, kayak gitu teman-teman. Akhirnya semakin berkembanglah tanda baca Al-Quran, yang mana pertama kali ada yang membuat tanda titik untuk membedakan huruf yang sama karakternya, yaitu adalah Nasr bin Aswam atas permintaan Hajan bin Yusuf As-Saqafi, salah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah, yang mana perkembangan berikutnya itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menyempurnakan tanda bacanya berupa fathah, kasroh, doma, terus ada sukun, dan ada tasjid seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun, para ulama ini berijtihad untuk semakin mempermudah orang-orang non-Arab membaca dan menghafal Al-Quran dengan menciptakan tanda baca tajwid berupa isyam dan mad. Jadi para ulama ini membuat tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat untuk mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda wakof, ibtida, dan menerangkan identitas dari masing-masing surat di setiap awal surat, yang mana terdiri dari nama, tempat turunnya surat, terus ada jumlah ayat, dan juga jumlah-jumlah ain. Kayak gitu teman-teman. Dan kemudian juga dibubuhkan pada tulisan Al-Quran, yaitu ada tajzi, yang mana ini adalah sebuah tanda pemisah antara satu juz dengan juz lainnya, yang mana dengan penomorannya misalnya ajuz salisu untuk juz 3, dan tanda untuk menunjukkan isi yang berupa setengah juz, terus seperempat juz, terus ada seperlima dan seperpuluh juz, kayak gitu ya teman-teman. Jadi semakin kesini semakin dimudahkan kodifikasi Al-Qurannya, yang mana alhamdulillah sekarang kita bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan mudahnya, alhamdulillah. Kesimpulan dari kodifikasi Al-Quran ini sendiri adalah alhamdulillah memudahkan para orang-orang non-Arab khususnya untuk membaca dan menghafal Al-Quran, yang mana perjuangan mereka pastinya tidak mudah untuk bisa sampai
zaman sekarang ya teman-teman, alhamdulillah. Harapan saya semoga semakin banyak orang yang rajin membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kalau dirasa menghafal itu sulit, setidaknya kita bisa membacanya setiap hari gitu ya teman-teman. Sama-sama berproses dan sama-sama istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, teman-teman, cukup sekian presentasi dari materi sejarah kodifikasi Al-Quran yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menyerna dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya, teman-teman ya. Oke, setelah presentasi baca Alhamdulillah, 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 baca Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.